Um, Bang Tandi ya. Iya Bang, Waalaikumsalam Yang. Sama Bang Iya, Tandi Bang ya. iya. Ini aku udah melihat dari YouTube ya kan, masalah masalah ini sarang wallet yang Iya Pak. sarang wallet yang kurang berkembang itu nih. Jadi aku coba-coba pertawakalan, siapa tahu dengan suara editan Bang Tandi ini bisa membantu. Iya, siap Pak. Siap. Ya. Siap Pak. Tadi apa gimana? Pun katanya Lantani masih tidur ya. Jam berapa tadi malam bangun? Oh iya, tadi Bapak telepon ya, adanya istri saya. Iya, saya tidur Iya. malam jam 2 Pak. Ya biasa aja Pak, namanya petani mau Orang iya. di Orang mau baik-baik ya, ya. Iya. Saya juga mau kayak gitu. Coba dengan seorang petani bisa membantu sarang burung saya. Iya Pak. Itu sarang Bapak itu kalau boleh tahu numpang tanya, itu umurnya udah berapa tahun Pak sekarang? 4 lebih nih Pak. 4 lebih. Ukurannya Pak? Iya. Ukuran 8 kali 4, terus tambah monyetannya 3, berarti 11 tuh. 11 Ya. kali 4. Iya, berarti ruangan inapnya sekitar ini ya, 6 ya. Iya. Iya, 6 kali 4. Iya, itu berapa lantai, Pak? 2 aja, padahal 3, cuman di bawahnya buat ditinggali itu nah. Oh iya, Pak, ya. Jadi ya. Itu sekarang posisinya kalau boleh tahu gedung Bapak tuh udah ada berapa sarang, udah berapa yang menginap? Oh, kemarin tuh ada lumayan kemarin tuh. Ternyata tahu ini ada apa namanya gangguan apa nih? Kurang lagi nih. Iya, itulah saya sampaikan buat teman-teman. Memang panggil burung walet itu memang gampang kalau untuk meniru, mencontoh. Namun terbanyak dan musibah sekarang di dampak petani walet, burung sering kabur. Iya. Ya, jadi sebenarnya seperti Bapak dan teman-teman yang lain yang sudah berusaha budidaya perwaletan, sebenarnya udah benar itu. Namun kebenarannya hanya untuk memanggil dan menerapkan metode seperti media Twitter, suara walet, inap, tahan, dan semuanya tergantung trik masing-masing yang diterapkan ilmu pengalaman selama ini. Sebenarnya udah sebenar semua itu, Pak. Namun ya terkadang banyak keluhan, burung banyak kabur, banyak berkurang, bukan malah bertambah. Semakin lama umur gedung, semakin banyak burung hilang. Jadi gini Pak, gedung itu sebenarnya ada permasalahan di gedungnya, ada permasalahan. Jadi untuk media suara ada perbandingan cuman tipis sekali Pak. Contoh, dia bisa mendatangkan burung walet dan dia bisa menginapkan burung walet, itu sudah bagus suaranya. Namun ada kualitas yang lebih bagus lagi suara walet itu, dan ada yang standar, dia bisa menginapkan dan bisa bertambah secara berguyur. Dan ada suara walet itu yang bisa mendatangkan burung dan langsung menginap dan bertambahnya pesat, ada seperti karya saya dan yang lainnya banyak Pak. Jadi yang kita perlu benahi Pak, itu kesalahan gedung sekarang. Makanya orang saya tekankan harus, kalau mau pakai kelambu hitam dan merapat sama saya, kita benahi Pak, sama-sama gedung Bapak. Saya ajarin, saya pantau dari jauh. Jika perlu pician atau kasih video pendek-pendek, biasa saya arahkan yang benar gedungnya. Makanya gedung Bapak itu diwajibkan semua orang yang punya gedung kalau mau merapat sama saya, minta bantuan sama saya ikhlas bantu dunia akhirat, dan tidak ada iming-iming untuk kesejahteraan keuangan atau untung yang lebih besar, nggak ada. Cuma membantu biar teman-teman seluruhnya di gedung walet di Asia Tenggara, Indonesia khususnya pada sukses dan berhasil. Karena tujuan kita buat sarang walet itu Pak, harapan untuk di masa tua Pak. Oh ya, pasti. Nah, untuk ya kita nggak mampu lagi kerja keras kan, bisa panen sarang walet untuk bertahan hidup, menghidupi keluarga dan anak-anak. Itu harapannya Pak sebenarnya kalau bikin sarang itu kan harapan saya berisi. Udah pasti. Kalau kita bikin nggak berisi berarti cuma aku itu. Coba tahu dengan Bang Tandi bisa membantu itu jadi gak ada sia-sia untuk membangun sarang walet. Amin, benar Pak. Jadi gini Pak, nanti Bapak misinya
Bapak perlihatkan gedung saya, gedung Bapak dari sekarang boleh kasih video pendek atau VCN boleh sama saya kalau sinyalnya ada dimungkinkan di sana kan, kalau nggak ada video pendek aja. Jadi gini, Bang. Iya. Oh, ini Bang matahari hidup Bang. Umpama kan di jam berapa lah, jam 11, jam 9 terserah. Langsung video call bisa langsung. Bisa Pak, bisa langsung aja ya, bisa. Karena matahari panas ya Pak. Ya, belum buka kameranya, buka dulu. Video call dari saya buka. Iya, Pak. Salam kenal Pak. Sehat selalu. Nah, saya ada Fahmi Pak dari Banjarmasin Kalsel. Oh ya, siap Pak. Kalimantan Pak ya. Ini gedung wallet kita baliklah. Iya, balik kameranya. Cara baliknya nih. Diketuk Pak, diketuk sekali kan ada gambar kamera. Udah tuh ketuk di bawahnya, bawah sekali. Ketuk dulu layarnya. Nanti ada gambar kamera. Diketuk sekali, tek layarnya. Nanti ya, ya, sip. Iya. Nah, lindung pohon pisang nih Pak. Ya nggak masalah, tambah bagus Pak. Dingin gedung kita, lebih bagus itu. Metode yang paling bagus sekali. Jika perlu keliling bangunan tanamin pisang. Ini posisi apa namanya toh, matahari tenggelam di sini. Itu dinding itu kena tembak matahari mati dinding itu ya. Benar. Ya. Gini Pak, maksud saya dinding mana yang kena matahari mati Pak? Tolong diperjelaskan. Masih di sini. Pas di sudut. Oh, pas sudut ya? Oke, itu matahari matinya di sana Pak ya, nembaknya Pak ya? Nah, Iya, jadi gini Pak, kalau di sana jam berapa sekarang? jam 12. Oh, udah jam 12 di sana. Ya. Gila, ya siap. Jadi kalau di sana tempat matahari matinya menembak dinding sudut ini, nah nanti Bapak saya kasih LMB yang benar ya. Ini udah aku scan, cukup lah. Coba Bapak masuk ke dalam dulu Pak. Bapak berdiri di sudut ini nanti ya. Di sudut LMB ini, di sudut ini ya. Abang masuk ke LMB, masuk ke ruangan putar, Abang berdiri di sudut ini, di dalam. Oh gitu ya. Ya. Jadi masang tangga berarti. Enggak, dari bawah juga bisa. Bisa nggak dari bawah? Bisa. Ya, dari bawah aja, nggak usah naik. Dari bawah aja syutingkan kelarnya. Saya mau lihat lar dalamnya dulu, ruang putarnya berapa ruasnya. Ruang putarnya di belakang Pak. Ini Bapak terbalik ini. Nah, makanya udah kelar, siap. Udah, siap. Udah Pak. Nah ya kan. Cukup Pak. Udah ngerti saya, udah ngerti kita. Ya, gini. Gedung Bapak itu posisinya terbalik kena matahari mati ya. Gedung Bapak itu. Iya. Ya, jadi makanya. Ya. Jadi saya perjelas ya. Jadi saya perjelaskan Pak ya. Saya perjelaskan, jadi itulah Pak beratnya petani walet ya untuk merubah sesuatu yang sangat berat sekali memang kalau terbalik seperti itu. Namun Pak, kalau tidak dirubah, apa daya kita Pak? Kayak gitu aja kan? Iya memang. Nah, Iya. jadi itu iya. Benar. Iya, jadi Pernataannya itu iya. caranya. Ya, jadi gini Pak, Bapak jangan ngobrol dulu ya dengar pembicaraan saya. Jadi Pak, kalau tidak dirubah gedungnya, ya kayak gini aja. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak ada perubahan. Orang udah berhasil, kita ketinggalan. Jadi Bapak Oh ya. jangan untuk ragu membenahi gedung, itu pesan saya. Kalau soal SP gampang, ya ada uang dapat Bapak, ya itu juga nggak mahal, cuman 1.700.000 paket komplit, 4 flash disk lampu hitam, sama parfum pembuka LMB Goib dan parfum Twitter untuk di suara inap dan suara tahan dioles nanti di gedung Bapak. Nah, gedung Bapak ini seharusnya di tempat sudut tadi Pak, tempat buat kita LMB baru Pak ya. Nah nanti
Nanti kan itu kan terbalik. Jadi Bapak, ruangan putar ini nanti Pak, setelah Bapak udah dibuka ruangan LMB baru di sudut tadi, nanti Bapak nanti kan PR Bapak kan untuk membukar sirip. Maksimal kalau gedung Bapak tuh 4, kita bikin 4x3 aja Pak. 4 lebarnya, dilepasin papannya, 3 ke belakang mengarah ruangan inap. Nah, dilepasin 3 meter. Nah, itu nanti Pak dibikin menara ruangan belongnya 3 meter kali 4 meter. Dilepasin semua papan siripnya sama lantainya kalau dia papan ya. Kalau dia papan ya. Kalau dia dakan Pak, terpaksa Bapak jebol dakan kayak gedung kemarin, gedung Jumbo itu dia jebol dakan 4 dakan. Karena posisinya terbalik kayak Bapak inilah. Udah 4 tahun, 4 konsultan tidak ada burung yang menginap. Nah, ya itu sudah berapa kali yang datang konsultan itu, cuma kayak gitu aja. Iya Pak, konsultan itu Pak maunya uang Bapak. Mohon maaf Pak, saya konsultan juga Pak ya, bukan menjatuhkan konsultan, mohon maaf. Namun konsultan itu tidak ada punya ilmu kepastian. Makanya mengharapkan coba-coba, kalu-kalu, doa-doa, nggak bisa Pak. Sekarang alam. Sekarang alam bermain. Kalau alamnya tidak bersahabat di gedung kita, walet tak akan betah. Itu satu kunci. Seperti itu. Sinyal ini. Jadi kalau Bang Tandi memang ya orangnya dibilang nggak bisa lah bermain-main untuk ilmu walet. Memang saya tegas orangnya. Kalau ilmu saya di sana ya harus diikuti rekomendasi saya biar berhasil. Kalau nggak tuh saya lapaskan orang, nggak mau saya terima orang itu hanya mau memakai kelambu hitam, nggak saya terima. Kita telepon lagi. Ini sinyal Bapak ini, sinyal apa habis baterai nggak tahu kita. Jadi ini sinyal Pak, kayaknya Pak, sinyal Pak. Ada conteng satu dia. Semoga lah gedung Bapak ini bisa cepat kita benahi dan dia bisa menyadari kesalahan yang akan kita benahi untuk gedung dia. Jadi kalau kesalahan itu tidak dibenahi, percuma untuk menghubungi saya, karena saya ini misi saya mengasih tutorial bentuk gedung yang disukai oleh walet dan tanpa ada masalah untuk kedepannya musim kemarau maupun musim hujan. Itu kita chat kalau udah ada sinyal, udah online chatnya tuh. Halo Pak, ya. Halo, Ya. terputus karena sinar Ya, udah Bapak di sana aja kita ngobrol. matahari kepanasan. Ya, udah kita. Tinggi mati. Ya. Bapak udah cukup di sana aja, jangan pindah-pindah, kita ngobrol. Jadi Pak, itu udah kelar Pak ya. Jadi saya mau tanya, itu lantai Bapak itu papan atau beton? Ininya lantainya. Lantai itu di atas siripnya itu papan, kemudian dilapis sama beton, cuma beton tipis saja. Oh ya, cukup aman. Kalau beton tipis masih bisa diusahakan dan tidak terlalu capek maksud saya untuk eksekusi. Apalagi Bapak itu 2 lantai ya cuman ya. 2 lantai. Mantap, 2 lantai, nggak terlalu repot, 1 hari kelar itu untuk jebol ruangan masuk. Jadi nggak usah pakai monyetannya, langsung bobol. Iya Pak, di iya Pak, nggak di usah. sudutnya. Iya nggak usah Pak pakai monyetan. Monyetan itu Pak, saya kasih himbauan Pak ya buat teman-teman. Monyetan itu adalah pencantik gedung walet. Jadi gedung kita itu ada seninya, ada enak lihat dari jauh, kayak kayak mantap lah kayak gitu, nggak kayak segi 4 aja, nggak ada model gitu aja. Kalau untuk keberhasilan nggak ada monyetan itu. Jadi gini aja Pak, itu nanti kan kalau Bapak udah jebol lingkaran tempat masuk burung ke lantai paling bawah, nah itu Bapak nanti bikin 3 meter aja ya penyebolannya biar nggak susah, jangan jebol semua sampai dinding ya. Jadi Bapak itu bikin aja 3 meter persegi, jebol 1 lantai ya untuk tembus ke lantai kedua. Nah, udah nanti itu baru Bapak yang ruangan menara kemarin yang salah itu Bapak pas kasih lantai papan aja, sirip, itu dikunci sama papan. Udah cukup itu aja. Nah, nanti baru Bapak saya arahkan pembuatan lar dari LMB yang saya bikin. Nanti saya conteng, saya kirim sama Bapak LMB-nya di sana, nanti bikin buat aja ya. Siap. Jadi udah ada LMB-nya Pak, nanti Bapak telepon saya, Bang, LMB sudah dibuat. Sudah itu Bang, ini udah dijebol Bang.
Nah, pokoknya udah bisa Abang mengarahkan. Nah, sebelum Abang menelpon saya, bikin LMB dulu, jebolkan dulu lantai satunya dan Abang ditutupi semua dulu, Pak. Kasih lar baru, Pak ya, lar baru ya. Lar Iya, baru ya. tuh tutup semua, lantai satu, lantai dua tutup semua dulu, dibuntukan. Baru Bapak telepon saya, biar saya mengarahkan pencahayaan matahari terbenam masuk ke LMB Bapak, menembak ke lar yang sudah dibuntukan itu, nanti ada pencahayaan pada jam 12 atau jam 11 Bapak telepon saya, wajib itu. Nah, pencahayaan itulah akan saya tentukan untuk pembuatan lar masuk ke ruangan inap Bapak. Oh, siap. Nah, Tapi seperti kalau sekarang nggak bisa, mas saya belum mendapat duit, nanti mungkin setengah Ya, bulan Pak. baru Ya, dapat saya aku ngerti, duit. Pak. Saya bukan menekan untuk sekarang, enggak. Namun Bapak sudah ada PR, maksud saya kan, sudah ada Oh, PR iya. kesalahan gedung Bapak untuk kedepannya akan terulang lagi. Jadi Bapak mau pesan kelambu hitam sekarang lebih bagus. Namanya Bapak sudah ada SP kelambu hitam dari saya. Ilmunya pasti saya kasih. Tinggal Bapak siap-siap aja. Kapan-kapan Bapak sudah ada dana, wajib dirombak, Pak. Jadi kalau tidak dirombak, saya bukan menului kata Tuhan. SP saya itu cuman bisa mendatangkan burung, Pak. Burung datang, masuk dan menginap dan bersarang, Pak. Namun, Pak, musim kemarau nanti Bapak jangan menyalakan karya suara kelambu hitam. Itu yang saya tekankan sama Bapak Nani yang sudah pakai, yang belum sempat rubah gedung kesalahannya. Bapak sadari aja, wah kabur lagi burung ini. Padahal udah banyak kelambu hitam. Nanti datang kalau burung. sudah saya mesan, baru kita nelpon lagi sama Bapak. Mantap. Jadi gini Pak, kelambu hitam itu kan prosesnya panjang Pak. Pengirimannya biasa 1 minggu Pak. Jadi kalau Bapak sambil memesan sekarang lebih bagus. Jadi kan sambil Bapak mungkin mau merombak kan 2-3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 1 minggu SP-nya sudah sampai. Nah, lebih semangat lagi ya. kan. Jadi wajib Bapak pesan. Nanti kalau waktu mesan ini aku telepon lagi biar minta diarahkan per awal kita ngirim dana. Pasti waktu Pak, mesan. pasti saya kasih ilmu Bapak karena Bapak sudah ada SP kelambu hitam, pasti saya tekankan Bapak untuk berhasil. Karena kenapa? Siap, Saya terima menjaga kasih. Pak, menjaga nama baik kelambu hitam karya saya Pak. Jangan sampai orang cuman mengandalkan karya saya, jangan. Harus mengandalkan ilmu saya juga, biar sinkron Pak. Jadi tidak ada sengketa untuk kedepannya dan tidak ada dusta di antara kita Pak. Insya Allah kalau Bapak mengikuti itu Pak, tidak ada dusta Pak. Pasti Bapak akan terbuka. Bang, alhamdulillah sukses. Bang, alhamdulillah bertambah terus. Kayak gitu Bang cerita orang di grup sekarang Bang, di grup WA. Insya Allah itu biar teman-teman yang di grup nanti percaya, yakin bahwa dengan suara Bang Tandi kan kada benar-benar gitu membantu petani ya kan. Iya benar, gini Pak, di grup kelambu hitam itu Pak nggak ada orang lain Pak. Di sana berkumpulnya orang yang sudah beli 4 flash disk kelambu hitam bersama ilmu-ilmu saya sudah diterapkan semua. Cerita di sana Pak, cerita keberhasilan banyak semua. Sudah ya Pak? Apa? Banyak orang sudah ya. Oh banyak Pak, di grup WA Bapak yang lambat informasi gini Pak ya. Yang telat. Iya gini Pak ya. Telat baru dapat Jadi YouTube berarti. Iya, jadi gini Pak ya, kalau saya tidak mengiklankan diri dari hasil petani, petani susah untuk percaya. Satu itu Pak. Kalau dari Bang Tandi aja posting gedung binaan saya, orang tak akan percaya Pak, karena gedung binaan saya bisa aja laporannya bisa ditipu dan dibohongi ya. Nah, namun kalau petani langsung Pak menyampaikan seperti Bapak ke depannya, alhamdulillah atas kelambu hitam, bersyukur burung semakin banyak berdatang, di dalam banyaknya menginap, yang sudah bersarang semakin bertambah. Itu kan asli Pak dari keterangan yang punya gedung. Dia memakai kelambu hitam dan ilmu saya. Jadi kalau petani tidak ikut, memang benar-benar petani itu mau gagal. Maksud Bapak ini kan kalau memang ada videonya yang benar-benar berkembang dari hasil itu
punya apa settingan punya Pak Tandi kan, otomatis orang percaya, yakin bahwa itu benar itu ya kan. Benar. Kalau saya mempromosikan buat apa? Menjanjikan. Buat apa kalau saya mempromosikan? Nggak etis, Pak. Kalau saya binaan saya umpamakan saya apa? Siap kalau sudah berkembang nanti saya kirimkan video hasil anunya, Pak. Siap. Nah, gitu. Makanya saya minta tolong sama petani, jangan sampai tidak mau berbagi tentang keberhasilan karya saya, Pak, maupun ilmunya, suaranya. Itu, Pak, bisa membuat Bapak semakin banyak burung. Percayalah. Karena kenapa? Bapak kan berbuat baik, menyampaikan keberhasilan karya saya membantu petani. Yang lain bisa ikut juga, Pak. Orang terbantu dengan informasi Bapak. Seperti itu. Gimana, Pak? Halo? Ya, kedengaran, Pak? Kedengaran? Nah, jadi kalau Bapak nanti ke depannya informasi Bapak keberhasilan kelambu hitam tuh Bapak share di grup nanti kan, nanti saya sharekan di YouTube. Nanti kan orang lain kan tahu bahwa Bapak berhasil saya bantu. Nah, itu mulia, itu pasti Pak. saya kirimkan, Pak. Saya pasti kalau sudah berkembang benar-benar ada hasilnya, saya kirimkan videonya. Ya, makanya membuktikan ke petani lain bahwa itu benar itu. Ya, makanya kalau Bapak seperti itu namanya Bapak tuh sudah mulia di mata saya dan di mata petani, mau berbagi tentang keberhasilan. Amin. Ya, di grup sana Pak sudah menunggu orang-orang seperti Bapak. Ini saya sampaikan, Pak, ya. Banyak sekali, Pak, udah ribuan, Pak. 4 bulan ini, Pak. 4 bulan ini udah ribuan orang pakai kelambu hitam. Namun, Pak, apa kenyataannya? Apa kenyataannya, Pak? Dengar dulu, apa kenyataannya? Yang berbuat baik, yang mau masuk di grup, yang sudah saya masukkan, Pak, ya. Yang kaburnya banyak, Pak. Kenapa kabur? Bukannya saya salah. Orang kabur itu orang melarikan diri, Pak. Hanya untuk memuaskan gedung dia sendiri yang kebanyakan, Pak. Dia sudah rami, sudah berhasil kabur. Dia tidak mau lagi ditekan saya minta berbagi tentang gedung dia. Itu kebanyakan orang tidak mulia, Pak. Banyak, Pak. Saksinya orang di grup, Pak. Saksinya orang pada yang baik-baik, yang bagus-bagus maksud saya, yang sering berbagi. Dia nggak nonton aja di grup. Pas saya tekankan telepon, dia udah berhasil, udah enak. Akhirnya saya tekankan lagi, mau kirim lagi, kayaknya dia nggak ikhlas kan tentang berbaginya keberhasilan saya. Dia langsung blokir saya, Pak. Kabur dari grup. Kan banyak seperti itu, Pak. Bukannya bohong, banyak. Faktanya orang di grup, Pak. Padahal sudah berhasil berarti dia lah. Iya, kenapa, Pak? Cuma kayak gitu. Ya, kenapa? Kalau Bapak mau tahu, petani itu banyak menyimpan iri dengki, takut tetangganya ikut juga pakai konsultan, berhasil juga. Nah, kayak gitu, Pak, yang banyak. Supaya jangan berhasil tetangganya. Nah, saya nggak senang orang seperti itu, Pak. Nggak senang sekali. Biarin saya membantu dia aja. Dia udah berhasil, nggak mau berbagi, terserah. Itu namanya dia sendiri yang merasa bersalah kepada orang banyak karena dia tidak mau berbagi. Iya. Ya, kalau saya tugas saya udah selesai. Rezeki itu kan tukar juga dengan orang lain, ya kan? Oh iya, Pak, Bapak perlu tahu, Pak, ya. Sebagai petani walet Indonesia ya, Asia Tenggara, perlu tahu dunia walet ini, Pak, tidak ada yang namanya saingan. Satu. Kedua, tidak ada yang namanya saling ambil burung. Ketiga, kenapa nggak bisa burung diambil? Karena yang diambil itu adalah anakan. Burung kalau keluar dari gedung kita itu bebas. Mau memilih kemana dia? Mau masuk gedung kita, alhamdulillah. Walaupun kita sudah sama dengan suara tetangga, ibaratnya sama suaranya, cuma sama pada editan suara burung Bang Tandi, biar tetangga itu makanya itu mungkinkah kalau sudah tinggal di sarang itu pindah ke sarang lain enggak kan? Iya, gini, Pak. Mungkin anakannya mungkin mau pindah. Benar. Jadi gini, Pak, suara kelambu hitam dia mempertahankan babonan, dia mempertahankan anakan. Anakan, Pak, nggak pernah anakan kita keluar gedung kita nggak pulang lagi, belum pernah di grup cerita. Burung pulang terus anakan produk kita. Punya orang tetap masuk sama kita, nggak tahu lah dari gua dari mana nggak tahu. Itu kelebihan kelambu hitam. Berarti berproduktif, berjalan berhasil terus menambah. Semakin banyak, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun. Nah, kalau petani itu merasa kecemasan, tetangga kiri kanan pakai kelambu hitam, makanya dia nggak mau berbagi tentang keberhasilan saya, diam sendiri, dia menelan kenikmatan untuk gedung dia sendiri. Itu salah total. Dia takut berbagi burung lain ke gedung dia, takut. Itu salah total. Kenapa? Gini, Pak,
anakan walet pas dia terbang, mau punya kita mau punya orang, itu kan burung tuh bermacam-macam, nggak tahu punya siapa yang datang itu. Iya. Nah, kalau dia tahu. kelambu hitam semua Pak, tetangga ratusan gedung itu, otomatis LMB tidak ada yang sepi Pak. Datang semua burung berbagi. Karena suara itu bagus Pak. Bagus, suaranya bagus, dirangkai selama 5 tahun, di testimoni. Banyak saya mempelajari dulu. Terciptalah 12 jam Pak durasinya. Makanya saya Pak tidak bisa digratiskan. Lamanya. Tidak baca, durasinya. ya tidak bisa digratiskan Pak, karena terbenturnya saya tidak muat. Telegram tak masuk, YouTube menolak, Facebook Iya, apalagi. ngerti. Nah, jadi harus MP3, harus apa namanya, flash disk yang 32 giga. Gitu. MP3 ke MP4 gitu Pak. Kita MP4 Pak, makanya dia MP4 itu Pak 32 giga tuh cuman tembus 32 GB yang bisa masuk. Iya, kalau MP3 Pak dikompres, suara MP3 tidak ada yang bagus Pak, suara MP3. Kenapa tidak bagus suara MP3? Karena MP3 ini Pak suaranya sering kempes. Tahu Bapak kempes? Suaranya sering pudar Pak. Tidak bisa mempertahankan karakter. Karakter kebiasaan, karakter melengking, stereo. Dia cuma bisa bertahan selama 3 bulan Pak. Lewat itu down, selesai, burung tidak melirik lagi. Itu kelemahannya. Makanya saya Pak sebagai editor, ahli pembuat suara, bukan suara MP4 aja saya bikin Pak. Mau suara Bapak kasih sama saya yang dulu mandul, tidak lagi didatangi burung, kalau saya servis Pak menjadi kelambu hitam suara Bapak, disukai oleh. Kenapa? Suara itu saya rombak Pak. Saya rombak, saya susun ulang, saya rubah efek suaranya, saya kentalkan tunnya, saya tajamkan cengkok ujungnya, saya kasih turun naik rendah. Di sanalah burung semakin menyukai suara bikinan saya Pak. Walaupun suara sama tapi tak serupa. Contoh gini Pak ya, suara Bapak yang saya kasih, Bapak umpama suara Bapak gini aja, saya sampaikan seperti mulut ya. Judi meracuni keimanan. Nah itu suara walet Bapak umpama. Kasih sama saya, minta tolong servis Bang Tandi. Ini umpama aja ya. Karena skill kita ada di editor, feeling kita sudah bermain di suara, saya rubah suara Bapak. Suara sama tapi tak serupa. Seperti apa? Judi di meyakini keimanan. Kan beda Pak. Suara sama namun gemah dan melodinya sudah berbeda. Itulah membuat burung walet semakin senang dan respon bertahan. Selalu burung itu yang datang melirik suara yang berkicau LMB memakai SP kelambu hitam. Kalau Bapak mau tahu jalurnya seperti itu. Makanya suara gratis Pak, tidak ada yang bertahan lama burung untuk datang di LMB. Apalagi yang mau menambah cepat. Kalau 3 bulan udah habis burung nggak ada lagi yang bermain. Gimana mau bertambah? Yang mau bertambah itu Pak burung rajin datang. Walaupun sesepi-sepinya ada yang bermain. Di saat musim kloni banyak meledak, punya orang respon 100, punya kita 1000 responnya. Itu dibilang suara bagus. Nah, baru ditambah tata ruang yang benar, gedung yang terbalik selama ini. Saya kasih tahu Pak bocoran ya. Saya tekankan biar Bapak semangat untuk merubah gedung Bapak. Kenapa? Gedung Bapak saya bilang terbalik tidak akan sukses. Karena gini Pak, matahari mati itu Pak setelah jam 2 sore sampai jam 3, jam 4, jam 5 itu masih menembak dinding ruangan inap Bapak. Sementara burung pulang itu pada jam 6 masuk ke ruangan inap di paling belakang. Ya, dia mencari tempat sempit. Ya, dia cari tempat nyaman. Dia bersarang di pojok-pojok, di dinding-dinding. Sementara dinding ruangan Bapak yang di belakang kena sorot matahari jam 4, jam 3. Apakah bisa bertahan burung masuk di jam 7 malam, jam 6 malam menahan uap panas di gedung Bapak? Di saat jam 7, jam 8, jam 9 akan banyak kabur lagi burung keluar hari malam, mencari sumber suaranya berkicau-kicau di gedung-gedung lain. Mampir dia tanpa sepengetahuan kita. Nah itulah Pak terjadinya burung walet banyak kabur dan tidak bertahan, dan gedung tidak bertambah-tambah dan semakin merosot semakin hari. Nah yang kita akan pelajari, yang kita akan kasih ilmu Bapak, mengobati kesalahan gedung Bapak supaya musim panas nanti gedung Bapak tidak bermasalah, burung semakin menambah, musim hujan semakin asik, musim panas tetap asik. Itu yang dicari Pak, gedung walet yang benar dan akurat. Oh ya itu ya Pak. Seperti mantap itu. tuh Pak. Gimana?
gitu. Iya Pak, jadi ilmu yang saya sampaikan ini Pak adalah untuk kesejahteraan, untuk menyambut masa kemarau Pak. Kalau musim hujan Pak, mudah sekali, gampang suruh burung walet masuk ke nginap. Kenapa? Suhu alam kelembapan tinggi ya. Namun kelemahan Bapak susah dapat anakan Pak. Kenapa? Kalau LMB Bapak menghadap matahari mati, menyamping matahari mati, ruangan putar Bapak, ruangan belong itu kena tembak matahari hidup, itu salah Pak. Kenapa? Matahari terbenam jam 4 sore, pencahayaan di LMB Bapak di ruangan putar tidak ada lagi. Gelap gulita. Mana anakan mau berani masuk Pak? Di jam 5, jam 6 nggak berani. Apalagi burung kemalaman lintas, anakan kemalaman pulang mengiringi babon-babonnya. Babonnya luncur, anakan mampir ke gedung kita. Mana bisa masuk ke gedung kita? Oh, Di sana Pak, saya kasih ilmu petani, masih bodoh, udah keterlaluan petani, udah saya tekankan ilmunya buka-bukaan. Ilmu tutorial tentang teknik pemanggilan burung walet pencahayaan matahari mati. Iya, namun Pak, banyak orang yang mencontoh boleh saja, namun wajib laporan sama saya kalau mencontoh biar tidak salah penerapan contoh. Ada triknya Pak, makanya saya berani buka ilmu ini walaupun orang contoh belum tentu untuk berhasil Pak. Contoh, dia mencontoh saya, tidak pakai karya saya. Wah, 0% Pak harapan untuk berhasil walaupun sudah nyaman burung masuk. Kenapa? Resikonya sangat besar Pak. Kalau LMB sama lar itu tidak kena, terlalu banyak pencahayaan pada jam sekian, saya nggak membuka di sore hari, itu lebih down lagi burung, tambah nggak mau burung masuk. Makanya jangan asal-asal contoh ilmu yang saya terbitkan, harus bertanya sama orang karyanya, biar nggak sesat. iya. Seperti itu. Makanya saya berani buka-bukaan Pak. Tak akan bisa petani meninggalkan saya yang kacang lupa kulit. Dia akan terlantar pasti menghubungi saya. Kenapa? Not kuncinya ada sama saya. LMB sama pencahayaan bentuk lar seperti apa, ukuran gedung dan kemiringan dan ketajaman dan lurusnya pencahayaan LMB saya buka, saya bikin Pak. Seperti itu Pak. Saya bukan berbelit-belit Pak, bukan menakut-nakuti. Memang asli itu Pak. Makanya saya berani mempublikkan ilmu sebagai bayangan tuh Pak. Namun kalau mau jelas lebih baik menghubungi saya. Biokol lah posisinya di dalam sama di luarnya. Iya. Setelah kalau itu kan kalau sudah saya mesan, nanti kalau sudah mesan aku minta nomor pengiriman gitu nah. Iya, kalau Bapak mau pesan, kapan mau pesan nanti sekarang bisa saya kirimkan nomor rekening saya. Terserah Bapak mau kapan Bapak pesan. Yang penting nomor rekening sudah saya sampaikan. Nanti kalau udah masuk ke rekening saya, kirim aja resinya Pak untuk pengiriman kelambu hitamnya. Siap. Nah, nanti sudah kalau sudah aku dapat duit mungkin seminggu lagi mungkin aku ada. Siap, saya doakan Pak, saya doakan. Jadi Bapak Harum maklum, teman-teman yang lain, saya bukannya mau piti. Ada orang benci sama saya sering Pak di YouTube bilang katanya berbagi namun masih pakai uang. Itulah nada-nada orang iri Pak. Orang benci dengan kesuksesan saya karena dia tidak mampu seperti saya. Itu udah ketara. Petani sudah menilai orang yang komen seperti itu. Buat apa yang bilang seperti itu? Kan udah saya sampaikan. Tidak bisa menyampaikan secara gratis karena pakai media file panjang. Ya, flashdisk yang harus bermain kita kirimkan. Apakah aku bisa bikin tanah liat flashdisk? Biasa gratiskan petani? Nggak bisa Pak. Apa aku bisa ngutang di warung? Nggak bisa. Rusak aja orang nggak mau dipulangkan. Rusak. Baru beli di toko. Colok di laptop rusak dari PT-nya, dari pabriknya. Error. Apa bisa saya pulangkan? Nggak mau di toko. Nggak ada jaminan flashdisk. Nah, mengerti aja. Jadi jangan terlalu menonjol komen kepada saya orang-orang yang benci dan istilahnya iri dengki dengan keberhasilan. Jangan, nanti dia sendiri akan dicap petani bahwa orang itu adalah racun dunia segalanya, meracuni orang-orang yang tidak percaya sama saya. Itulah orang yang paling jelek di dunia. Alhamdulillah. Dan jangan kita ya kan. Iya Pak. Makanya kalau aku orang-orang komen ada di YouTube namanya Hardiansa, saya bukan Pak. Selalu terus dia komen yang mengandung kebencian. Apa salah saya? Kalau dia merasa job dia berkurang, ubahin kesalahan selama ini. Jangan dikecewain petani. Rapat sama Bang Tandi, belajar sama saya angkat nama dia. Konsultan nggak dia itu? Kayaknya konsultan biasanya kayak gitu Bang. Jarang petani Bang. Ya, kadang mungkin kalau petani itu konsultan itu. Iya, kalau yang
yang menada-nada iri dan dengki itu konsultan, Pak. Jarang petani. Buat apa petani? Malah petani mau merapat minta bantu sama saya kok. Seperti itu. Kuat nih kalau menjanjikan itu merapat petani. Iya, jadi aku agak kasihan sama dia. Dia benci sama saya, iri dengki, namun masih subscriber sama saya. Itu kan aneh. Itu adalah virus Aneh. atau racun untuk menyesatkan petani lagi. Makanya petani tidak akan bisa disesatkan lagi 2003 ini. Hadirnya Bang Tandi, ya. Terbukalah semua, terungkaplah semua kebohongan selama ini yang ditutup-tutupin kalau konsultan-konsultan yang lain. Banyak bohong, Pak. Alasan suhu panas. Iya. Toke. Iya. Apalagi kelembapan. Banyak. Kurang ini, kurang itu. Udahlah. Gedung itu yang masalahnya kayak gedung Bapak itulah yang terjadi banyak sekarang. Konsultan banyak angkat tangan nggak berhasil tuh. Siapa yang tahu ilmunya? Bang Tandi, bukan konsultan lain. Cuman Bang Tandi di Indonesia yang tahu ilmunya. Yang lain mengikuti itu adalah memakai karya saya. Nah, jadi kalau memakai karya saya, jangan memusuhi saya. Itu namanya membohongi diri sendiri. Dia benci sama saya dengan kesuksesan saya, namun pakai karya ilmu saya. Itu namanya sama aja makan buntang, Pak. Iya benar, Pak. Nah, jadi kalau Pak benci sama saya, jangan dilihat muka saya berbuat baik sama petani. Jangankan mau subscriber, berteman pun jangan kayak gitu. Jangan yang dia nggak suka, namun menjelek-jelek saya, apa salah saya? Akhirnya petani nanti kasihan sama dia sendiri, Pak. Petani menilai, wah ini racun nih. Ini orang iri sama Bang Jos. Masih begitu petani. Ini adalah racun orang ini. Petani yang kasihan itu. Iya. Petani kan pengen berkembang RBW-nya ya kan. Benar. Tapi alhamdulillah Pak, tidak akan terkecoh sama orang satu seperti itu ya, 2, 3 atau 100 orang yang sejenis seperti dia yang membenci saya, mungkin merasa tersaingin dia. Iya, jangan merasa tersaingin, menyadari diri aja. Kalau kita ilmu di bawah, Bang Jos belajar sama saya angkat nama dia. Yang mana petani selama ini kecewa, pasti akan berani lagi panggil dia, karena di belakang dia ada Bang Tandi. Iya. Salah itu konsultan menjauh saya, salah. Namun kalau dia mau mengikuti menjadi guru seperti saya, akhirnya kacang lupa kulit lepas dari saya. Udah banyak itu, Bang. Marwali, Roman. Kenapa? Saya pecat dia di grup. Karena dia konsultan, dia melarang saya untuk berbagi tentang ilmu walet di petani walet di YouTube. Cukup Pak Ketua katanya, nanti saya kasih aja beli flash disk biar petani hubungi kami. Apa maksudnya itu? Itu namanya pembohong. Itu namanya sama aja bandit dunia walet. Iya. Sering menipu. Kasihan petani. Oh, kasihan Iya. Pak. Ada orang jual sawah, jual rumah, mau bikin gedung untuk masa depan. Kita dimanfaatkan, itu sangat tidak mulia. Hampir sama kayak Israel lah. Orang kejam itu di dunia walet. Kalau Israel dia orang kejam sama orang nggak bersalah dibunuh. Janganlah seperti itu. Kita ini sama-sama manusia. Apa yang mau dikejar di dunia ini? Uang banyak percuma, Pak, nggak dibawa mati. Iya, kepintaran kayak saya sombong buat apa kalau orang nggak banyak terbantu? Saya nggak sombong karena saya membantu orang. Kalau saya sombong, Pak, saya tidak akan membantu orang. Iya. Itu. Siaplah, aman dengan Bang Tandi, bebas bicara dan bebas berkreasi lah, terserah lah. Namun kita ke jalan benar, Pak. Tujuan kita untuk membantu petani, itu aja. Iya ya. Dan berkah Pak lah. Berkah, pasti berkah. Makanya aku senang sekali lihat gedung-gedung Bapak yang seperti Bapak itu. Kalau sudah dibenahi terasa Bapak kentalnya, indahnya dunia walet terasa, Pak. Kalau sudah keberhasilan ditempuh. Oh, amin dan ada perubahan ya kalau sudah kita. Ya, saya ini gini, Pak, nggak berani bilang seperti ini, Pak. Ini kan pembicaraan kita ini saya publikkan di YouTube tiap kali saya rekam, karena saya keterbukaan orangnya. Kalau saya palsu, Pak, orang di grup itu udah nyebelin saya, Pak. Oh, Iya. sudah nyebelin saya, orang di grup pemakai kelambu hitam tuh.
Bohong Bang Tandi katanya, penipu, pasti itu. Nggak bisa saya tutupin kebenaran orang. Namun di Kelamu Hitam, pengikut Kelamu Hitam, pemakai Kelamu Hitam di grup WA, bahagia semua. Berarti orang itu sudah terasa, Pak. Sudah terasa, jauh total kebahagiaannya bersama Kelamu Hitam. Sangat bahagia sekali. Ya, kalau masih gabung tuh sudah merasakan dia berkembang berarti. Iya. Halo. Waduh, telepon masuk ini. Halo, Pak. Halo, Pak. Putus lah, tahu Iya, putus iya, kenapa? gini aja Pak, kita akhiri dulu. Ada teman telepon nih, lagi tabrakan orang telepon. Mungkin petani juga mau minta bantuan saya. Seperti Bapak sama aja tujuannya. Ya gitu aja Pak, saya izin dulu pamit Pak ya. Alhamdulillah udah saya sampaikan sebenarnya. Ya, terima kasih dulu Ya. anunya, pencerahannya. Oke siap Bang, sama-sama Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinyal juga ini. Ini tuh. Iya Pak, mohon maaf Pak, saya lagi ngobrol sama orang tadi Pak. Bukti faktanya ada nih, saya rekam Pak. Saya lagi ngobrol sama petani walet yang mau saya bina dan saya bimbing ke jalan yang benar gedungnya, memakai karya Kelamu Hitam. Bapak telepon tadi. Nah, Bapak, saya telepon ulang, Bapak nggak aktif mungkin sinyal. Iyalah, nomor rekeningnya Dian Lestari ini, iyalah. Iya Pak, Dian Lestari Pak atas pengirimannya. Terima kasih Pak, Bapak sudah ada gerakan untuk merapat sama saya. Alhamdulillah Pak, itu udah panggilan buat Bapak cepat sukses bersama ilmu saya, ilmu di Gedung Walet dan ilmu di Suara Walet karya saya. Tolong kasih bukti resinya Pak ya, atas nama Dian Sari Pak, kirim sama saya. Udah itu Bapak kirim alamat ya. Insya Allah besok Bapak langsung saya kirimkan flashdisknya ke alamat Bapak besok. Karena saya hari ini mungkin pengiriman karena baju gratis SP Kelamu Hitam untuk orang beli 5 paket ya, 5 paket flashdisk dari saya 2 juta. Kalau 4 paket inap, panggil, tarik dan tahan itu 4 paket ya, dia nggak ada suara heksagonalnya. Kalau yang pakai suara heksagonal 5 paket, dia saya gratiskan baju SP Kelamu Hitam dari saya buat kenangan tanda mata. Nanti Bapak cuman ada paket komplit 1.700.000 Pak. Suara panggil, suara inap, suara tarik dan suara tahan Kelamu Hitam, semuanya karya Kelamu Hitam. Bersama Bapak dapat paket komplit parfum LMB pembuka pintu goib ya untuk di LMB, dan parfum untuk di Twitter tahan dan inap dioleskan di bibir-bibirnya. Itu aja yang saya bisa bantu dan berikan kepada Bapak nanti, dan saya kirimkan ilmu-ilmu dari parfum dan suara saya dan ilmu di tata ruang keberhasilan gedung walet benar dan akurat. Oke, terima kasih.